Yang Mulia Biksu Chuan Xiu adalah selebgram yang fenomenal. Mungkin banyak umat Buddha sendiri yang belum tahu, tetapi di dunia maya, biksu yang satu ini sudah viral. Beliau enjoy tampil dalam satu media bersama para YouTuber yang punya banyak pengikut. Habib Hussein Jafar misalnya, masih keturunan Nabi Muhammad, intelektual muslim kelahiran Madura ini, dakwahnya menjangkau kalangan muda. Lalu ada Abu Marlo, juara 2 reality show The Master, yang dari pesulap mendadak jadi ustadz dan mengasuh acara Cahaya Hati di televisi. Tak ketinggalan aktor dan musisi kondang Onat alias Onadio Leonardo yang banyak digandrungi fans para remaja. Saya terima kasih sekali karena Suhu banyak berkarya memberikan keterangan mengenai Dhamma kepada teman-teman yang lain yang bukan beragama Buddha justru. Ya, ini karena satu fenomena yang luar biasa saya kira, jarang sekali apalagi anggota Sangha bersedia berbicara dengan orang-orang yang notabene belum mengenal agama Buddha secara jelas. Nah, Suhu ini luar biasa sekali. Suhu ngobrol sama mereka dan sekaligus terdengar oleh saudara-saudara. Itu pendengarnya banyak kan, Suhu, seluruh Indonesia itu mendengarkan keterangan Suhu yang sederhana tapi sangat mengena mengenai kebenaran yang bisa diterima semua pihak. Nah, ini luar biasa buat saya. Mungkin lu bisa cerita sedikit asal mulanya, kok kenapa bisa ada kejadian seperti itu, Suhu? Ya, sebenarnya gini, Ki. Masa lalu tentu semua orang punya ya. Yang dianggapnya baik, yang dianggapnya buruk, yang dianggapnya hitam, dianggapnya putih. Masa lalu yang hitam banyak orang terbelenggu, merasa bersalah yang begitu berat, akhirnya mengutuk diri. Hidupnya selalu diarahkan pada masa lalu penuh dengan kekecewaan. Itu kan tentunya nggak selalu begitu. Nah, bagi Suhu ya itu semua jodoh. Jadi Suhu bisa bergabung dengan beliau-beliau yang memang sekarang lagi dikatakan kaum milenial gitu ya. Di mana anak yang dianggapnya muda lah ya, dikatakan anak muda yang berkreasi. Mereka muda-muda semua tuh yang ngobrol sama Suhu itu. Suhu juga tidak pernah menyangka, tidak pernah menduga sampai seperti itu. Jadi intinya sebenarnya bukan Suhu secara langsung sih yang seharusnya datang, bertemu, mengisi yang Habib Hussein Jafar itu punya acara ya di Noise waktu itu ya. Harusnya ada Suhu Neng Xiu yang di Bandung, yang Suhu Hussein punya murid. Cuman kan beliau di Bandung jauh, jadi beliau ada hubungin Suhu. Nah saat itu Suhu juga nggak tahu, ya. Suhu kan juga jarang sekali secara ini informasi ataupun berita-berita yang lagi viral kan Suhu jarang sekali mengerti itu dah. Apalagi YouTube kan Suhu jarang sekali buka yang seperti itu. Jadi dari Sunan Suhu akhirnya nanya, kenapa harus saya? Emang tidak ada yang lain? Sunan Suhu bilang ya kayaknya sih kamu yang cocok. Ya udah deh, Suhu ada nggak linknya? Saya lihat dulu dong. Seperti apa? Wah ternyata menarik gitu ya. Dimana satu perbincangan yang memang inilah yang harus kita rawat gitu loh. Satu moderasi beragama di mana Indonesia kan tidak bisa lepas dari perbedaan, di mana banyak sekali perbedaan yang selama ini juga
tidak sedikit terdengar satu berita yang tidak enak ya, cekcok lah, masalah karena perbedaan. Dari situ akhirnya terhubung, akhirnya buat satu janji ya kan, tanggal berapa kita ketemu. Ya, saya selalu mengatakan, ya oke, udah saya agendakan, semoga di hari hanya nanti kita semua sehat, perjalanannya diberkati dengan keselamatan, akhirnya sempurna jodohnya sampai di situ. Seperti itu, Ki. Dari Habib Hussein Jafar, baru tidak lama kemudian ada dari Kang Abu Marlo ya, yang punya dialog positif. Nggak lama lagi masuk lagi ada Bang Onadion ya. Nah dari situ kemarin ya kalau nggak salah juga ada jodoh dengan program Metro TV Kick Andi ya. Oh. Ya kemarin. Mungkin kemarin ada tapping, mungkin nanti tidak tahu kapan akan tayang, mungkin minggu depan. Ya di mana tidak jauh adalah perbincangan tentang satu Indonesia perbedaan. Dan Su memang sangat tertarik. Bagi Su ya semua orang harus butuh pencerahan bahwa kita tidak bisa lepas dari perbedaan, dan beda itu nggak masalah. Sama juga bukan berarti nggak ada masalah. Banyak yang persamaan sama-sama juga kadang masalah. Bahkan masalahnya lebih hebat dari yang beda. Jadi inti masalah itu bukan pada persamaan ataupun perbedaan. Inti masalah itu ya ego. Ego pribadi ataupun ego dalam kelompok. Seperti itu. Saya juga mencatat sih, umat Buddha itu sangat-sangat toleran sebetulnya kalau berhadapan dengan umat agama lain. Tapi kalau berhadapan dengan umat sendiri yang sama-sama notabene agama Buddha, tapi alirannya beda, golongannya beda, organisasinya beda, aduh itu galaknya lebih ampun-ampun deh. Ya. Belum lama ini juga di tanggal berapa ya, agak lupa tanggalnya, itu dari di Departemen Agama, khususnya agama Buddha, itu yang di Jakarta Utara, yang kemarin tuh ada Pak Mugi ya, Pak Mugiono. Itu bersama dengan dari Jakarta Utara itu ada buat satu acara juga tentang moderasi beragama. Nah di situ Su juga menjadi salah satu narasumber waktu itu. Nah di situ juga itu kan intern. Jadi yang datang adalah umat Buddha, siswa Buddha dari berbagai mazhab maupun sekte ya. Nah di situ juga Su ngomong gamblang. Memang seperti itu. Dan ini adalah fakta, fenomena, kenyataan gitu loh. Su juga sama Ki Ananda ya, seperti itu. Itulah kondisi kita. Jadi masalahnya tuh bukan berarti sama-sama Buddhis terus nggak ada masalah. Masalah itu akan selalu ada, baik beda ataupun sama. Masalahnya itu bukan pada sesuatu itu, tapi pada kembali ke dalam diri. Iya, yang tadi Suhu bilang ego ya. Iya. Mengatakan dirinya benar ataupun kelompok dia benar, kelompok yang lain salah, itu kan akan ketika kita mengatakan diri kita benar atau kelompok kita benar, kelompok yang lain salah, itu akan jadi masalah ketika yang kita katakan itu dia salah dan dia tidak terima. Itu akan jadi masalah. Contoh kita Buddhis, dikatakan seringkali agama Buddha menyembah patung lah, menyembah berhala lah. Tapi kalau kita tidak merespon atau merespon dengan hati yang sejuk, memberikan pengertian, tidak akan ada masalah sebenarnya. Ini yang juga membuat saya kaget sebetulnya. Sebelum saya melihat YouTube yang utuh, saya melihat sepotong penggalan. Karena pada waktu itu cerita bahwa umat Buddha ini terbagi juga atas jenjang-jenjangnya. Ada umat ya, dan kalau mau jadi umat Buddha itu sama seperti kalau umat Islam kan mengucapkan kalimat syahadat, kalau Kristen dibaptis. Kalau di Muslim tuh ada yang namanya, untuk menjadi Muslim dia harus mengucap kalimat syahadat, ya kan? Di orang gereja mungkin dia harus dibaptis. Iya. Di Buddhis pun sebenarnya ada. Apa? Nonton Kerasakti?
Nah, ini kan jadi viral banget gitu. Sebagian orang mengatakan itu sesuatu yang sangat tidak sopan, sebagian lagi mengatakan itu bagus karena menunjukkan bahwa kerasakti itu memang sudah merakyat banget di mana-mana, sehingga kalau di warteg aja itu yang nonton kerasakti banyak sekali, mereka sangat setia gitu kan. Yang saya kagum adalah reaksi Suhu. Seperti tadi Suhu bilang, bagaimana kita menyikapi perbedaan ini dengan bijaksana, dengan secara moderat, dengan tenang. Itu kuncinya kok bisa begitu, Suhu, gimana tuh? Jadi bagi Suhu pribadi ya, kita belajar dengan Buddha itu udah nggak salah lah. Dalam arti nggak salah bukan berarti selain Buddha salah, enggak. Buddha itu luar biasanya begini, Ki Ananda. Beliau sama sekali tidak ada satu gerakan ya yang untuk supaya semua orang ataupun semua manusia di dunia untuk bisa menjadi siswanya. Itu nggak ada gerakan seperti itu. Dan tidak pernah bersemangat ya untuk mencari ataupun mendapatkan penganut. Itu yang menjadi luar biasa bagi Suhu. Jadi Buddha selalu bicara pada kemanfaatan, universalitas itu loh, satu bentuk apa ya, yang universal, yang terbuka untuk semuanya gitu, untuk kebaikan semua. Di mana endingnya adalah pelepasan itu. Kalau di Mahayana, kita selalu bicara bahwa Buddha tidak hanya satu. Ada Buddha-Buddha yang masa lalu, yang akan datang gitu kan. Satu hal yang membuat Suhu tertarik dengan Sakyamuni Buddha ya, beliau punya keluar biasaan kalau Suhu bilang. Beliau bisa mengatakan di dalam sutra-sutra kan beliau menunjukkan di masa yang lalu ada Buddha mitologi ya kan, ada Yasefo, Besaja Guru yang bisa menyembuhkan sebagai guru pengobatan. Ada lagi Pusa-Pusa Bodhisatwa ya kan. Seandainya, Su tidak habis pikir Ki Ananda, seandainya Buddha adalah sosok manusia yang beliau ini takut kehilangan umat. Su rasa beliau tidak akan pernah mengatakan ada Buddha yang lalu, masa-masa yang jauh sekali waktunya yang bisa menyembuhkan ataupun bodhisatwa yang bisa memberikan berkat. Tapi dengan gamblang beliau menunjukkan satu kebenaran masa lalu. Ada Buddha-Buddha yang lain yang ketika kita memuja, menghormati, melafal namanya akan memperoleh satu buah, satu hasil yang luar biasa yang membuat kita hidup dalam keberuntungan dan sukacita. Seandainya Buddha adalah sosok manusia yang gila akan pengikut, takut pengikutnya nanti ikut Buddha-Buddha yang lain, saya rasa tidak mungkin beliau akan mengungkapkan satu yang hanya beliau ketahui ya. Coba, sekarang berapa banyak umat Buddha yang memberikan penghormatan, pemujaan, persembahan kepada Yasefo, Omitofo, Kwanseim Pusa. Coba, ini yang menjadi satu kekuatan hebat bagi Suhu ya. Kalau kita memang ingin sesuatu menjadi bagus, baik, jangan takut akan kehilangan umat gitu loh. Nah, ini yang menjadi permasalahan dalam umat Buddha kan begitu. Pemimpin agama Buddha kan begitu. Dia menganggap bahwa dia umat saya. Kalau dia ke sana, dia marah. Nah, ini kan bahaya. Nah, ini yang menjadi kacau kalau Suhu bilang. Ya. Apalagi kalau sampai ada pemimpin, kamu kesini aja, jangan ke sana. Waduh, ini udah berarti kan hanya sudah melenceng keluar dari jalur gitu loh. Itu sementara memang potret kita ya seperti itu sementara ini ya Suhu ya. Mudah-mudahan ke depannya umat Buddha Indonesia bisa lebih baik lagi. Kita butuh banyak suhu-suhu yang lain seperti Suhu ini yang berpikiran progresif lah untuk membina umat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Buddha. Kalau selain dari aktivitas Suhu di medsos kepada saudara-saudara kita yang non-Buddhis, bagaimana dengan kegiatan Suhu sehari-hari ini? Suhu sehari-harinya
kegiatannya bagaimana nih Suhu? Bisa cerita sedikit? Tentu Suhu bukanlah satu seperti pekerjaan gitu ya, yang Iya, rutinitas gini. Ya, kita kan pelayanan, di mana pelayanan kadang-kadang waktu kita terlalu sibuk, di mana banyak umat yang butuh dengan kita, sehingga dari satu tempat ke tempat lain kita harus pergi. Sampai kadang juga ya seperti itulah Ki Ananda. Tidak ada jadwal yang padat, yang padat, yang monoton gitu, nggak ada. Jadi ya. bahkan hari ini dari 3 hari yang lalu, dari tanggal berapa? Ini tanggal 14 ya. Mhm. Dari tanggal 12, dari pagi sampai sore jam 5-an itu, jam 4, jam 5 ada Liang Huang Paucan, itu ada umat, Wow. satu kumpulan umat yang buat Uh-uh. sembahyang, Uh-uh. ya kan, dari Berapa pagi. hari itu Suhu? Ini Itu kan kemarin 3 panjang, hari. Liang Hong Pao Cham Ya, panjang kan, ya. 3 hari ya. Bahkan ini hari terakhir Ki Wah, Ananda. Tadi luar tuh selesai biasa. jam berapa? 4:30 selesai. Waduh, Kemudian Omi jalan Toko. pulang sampai Uh-uh. wihara kurang lebih jam 6:05. Uh, Terus Ya, sudah istirahat ditungguin saya sama lagi. langsung sama Ki Ananda hari ini. Ya Iya, seperti itu. ya. Suhu ada keliling juga ke seluruh Indonesia kali ya. Suhu kan laki-laki panggilan. Begitu ya. Jadi Iya. dipanggil kemana, diundang kemana, jika waktunya tepat, Suhu udah taing, udah oke, ya kan. Badan sehat ya, Suhu ke situ. Yang aku dengar dia ini yang aku tahu ya, jadi correct me if I'm wrong, dia ngerasa dia tinggal di istana, dia punya kemewahan, tapi begitu dia ngeliat rakyat ya ada 4 peristiwa ya. Iya, nggak bisa makan, kelaparan, jadi dia ninggalin semua itu, dan menurut dia ini nggak fair. Yang fair itu adalah ya rata lah. Makanya dia menciptakan Buddha. Itu yang aku tahu. Tapi nggak tahu kan Suhu lebih Suhu daripada Suhu. Ya, untung Anda hari ini hadir. Ya. Anda tidak tahu, tapi Anda merasa bahwa Anda tidak tahu dan mau bertanya. Ya. Itu Anda seperti orang yang tinggal di rumah yang terbakar. Ya. Dan Anda tahu kalau rumah Anda itu terbakar. Sehingga masih ada kemungkinan untuk diselamatkan. Ya. Kemungkinan untuk selamat tuh masih ada. Ya. Mungkin Anda bisa melompat ke tetangga ya. Ya. Jadi inilah pentingnya. Kadang orang nggak tahu dan dia menjadi fanatik dan tidak mau bertanya, dia hanya menyimpan sesuatu hanya sekedar pada yang dia ketahui. Ya. Dan yang dia ketahui ternyata tidak seperti apa yang nyatanya kan gitu. Nah, ini juga yang bikin saya tertarik. Biasanya selama ini pihak luar lah yang katakan mengundang Suhu. Apakah ada kelanjutannya Suhu dalam hal ini? Apakah mereka juga mengajak ketemuan lagi atau secara virtual ataupun secara offline juga barangkali, atau malahan sebaliknya? Apakah ada Suhu berminat untuk mengundang mereka dalam satu acara virtual? Jadi Suhu punya YouTube channel sendiri, mungkin mengajak mereka ngobrol. Sebenarnya dari berlatar belakang dari hal itu ya Ki Ananda ya, Suhu juga banyak terhubung dengan saudara-saudara di luar Buddhism ya. Banyak sekali, apalagi sosial media kan, siapa saja bisa terhubung. Suhu juga banyak memberikan satu pengetahuan baru kepada mereka. Dan tidak sedikit dari mereka yang juga merasa kagum, tertarik dengan Buddhism, itu banyak sekali. Namo Mitoko. Jadi memang seperti saya sudah duga, apa yang diungkapkan oleh Suhu di media sosial itu menggugah saudara-saudara kita yang selama ini belum mengenal ajaran Buddha dan kemudian tertarik untuk mendalami lebih lanjut. Tidak sedikit yang mereka juga ingin menjadi Buddhis gitu ya. Tapi Suhu selalu bilang, tidak masalah, itu kan kalian punya hak. Tapi bagi saya tidak perlu menjadi Buddhis, kalian juga bisa mempelajari agama Buddha, mempraktekkan Dharma Sang Buddha. Bagi saya yang penting
kembalilah kepada komunitasmu. Ketika di rumah, perlakukan keluargamu dengan baik, di sekolah dengan guru-guru. Kalau Anda seorang guru, bagaimana kepada murid? Itu udah cukup Su rasa. Maka disinilah yang Su lalu mengatakan, siapapun silahkan bertanya tentang Buddhism. Dan jangan takut kalau saya akan menjaring Anda menjadi umat Buddha. Tidak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sehat untuk kita semua. Selamat datang di Dialog Positif, satu episode menuju episode 300. Dan malam hari ini kita kedatangan bintang tamu yang perdana datang ke Dialog Positif. Wah, ini terima kasih sekali nih. Kita boleh applause dulu dong buat bintang tamu kita malam hari ini, Biksu Chuan Xiu. Mudah-mudahan saya nyebut namanya nggak salah nih, Chuan Xiu. Oke, malam hari ini topik yang sangat sedang dibutuhkan di era-era masa sulit inilah gitu ya kira-kira. Dan malam hari ini kita akan berbicara tentang jiwa yang sejuk, di mana nanti Biku Chuan Xiu akan memberikan satu enlightenment gitu ya, pemaparan yang mari kita sama-sama buka pikiran kita, buka hati kita, yang mudah-mudahan malam hari ini kita akan banyak sekali mendapatkan pelajaran. Oke, Biku, berbicara tentang jiwa yang sejuk nih, kita mulai dari mana nih anaknya Biku? Silahkan Biku. Agama adalah menyejukkan siapa saja. Kita tahu ya, siapapun di antara kita pernah memiliki jiwa-jiwa yang merana. Merana karena masa lalu maupun merana karena masa depan. Sehingga kita lupa bahwa kita hidup pada hari ini. Sukanya udah 3 kali sama Kang Abu ya kalau udah 3 kali ya. Nah itu jadi memang rupanya sangat berkesan. Apa yang dikatakan oleh suku itu membekas banget ya di Kang Abu sampai beliau sampai berkali-kali gitu kan. Nah ini saya kira satu program dakwahnya Suhu yang begitu berhasil. Ini yang bikin saya sangat kagum, Suhu, luar biasa ini. Betul. Suhu, ada hal-hal yang mau disampaikan lagi kepada teman-teman barangkali? Apa ya? Karena Suhu rasa udah banyak juga. Satu pelajaran itu banyak banget di orang yang memberikan nilai-nilai bagus. Yang kekurangan kita bukan kekurangan bahan ataupun materi sebenarnya, kita kekurangan praktek. Bener banget. Banyak di YouTube, banyak bandai-bandai yang sudah masa-wasanya tinggi juga terkenal, dharmanya bagus sekali ya kan. Surasa itu udah cukup lah, kita hanya kurang praktek. Banyak orang bicara toleransi, tapi faktanya mereka sendiri juga kadang tidak bisa toleransi. Kadang mudah emosi, mudah marah. Jadi hanya di bibir gitu loh. Ya marilah kita yang udah ada masa lalu yang kelam, ayo kita canhui pertobatan, ya kan, mengakui kesalahan, berbenah diri untuk hari ini dan yang akan datang lebih baik. Walaupun nanti dia akan datang mungkin kita salah lagi, ya itu kan wajar. Minimal kalau kita salah, kita ada pertobatan, mengaku diri bahwa diri salah. Minimal ada satu perubahan. Ketika mau berperilaku, masih ada alarm, oh iya kemarin habis pertobatan, sekarang jangan. Kan selalu ada rem sebenarnya kan. Bagi Su ya, siapapun yang mendengarkan ini, yang berjodoh dengan kita, berbincang ini ya, Su berharap mereka juga punya lentera kasih, lentera kebaikan, lentera kebijaksanaan yang bisa membuat dirinya hidup menjadi berkat buat orang banyak, buat dirinya seluruhnya. Jadi makanan bagi yang lapar, jadi air kesejukan bagi yang dahaga, jadi dokter, jadi obat yang mujarab, jadi perawat yang baik bagi yang sakit. Mudah-mudahan cepat menjadi Buddha ya Suhu ya. Nanti kalau udah jadi Buddha jangan lupa sama saya, kembali lagi ngajarin begini saya. Aja lah. Jadi Buddha nanti dulu deh, yang penting apa sih? Jadi manusia baik aja masih berat, susah, sulit. Iya kan? Ya. Jadi YouTuber deh Su. Aku berlindung